Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas AB akan berdiskusi mengenai pemantauan Keysruk pada sebuah perusahaan. Izin memperkenalkan diri, saya Ulfi Lutfiani dengan ujung NPM 006 sebagai tim advokasi. Kenalkan, nama saya Yulita Rahayu dengan ujung NPM 035 sebagai tim manajemen. Perkenalkan, nama saya Fadila Hendani dengan akhir NPM 053 sebagai tim manajemen. Sebelum memulai diskusi, saya akan menjabarkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang kami ambil. Perusahaan sedang mempertimbangkan pemasangan sistem monitoring yang dapat merekam ketikan atau keystroke dan memantau email pribadi yang diakses melalui jaringan kantor. Manajemen melihat langkah ini penting untuk melindungi aset perusahaan, mencegah malware, dan mengurangi risiko tuntutan hukum. Namun, praktik ini menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi karyawan dan apakah pengawasan seperti ini Lalu saya akan menjabarkan untuk alur dari diskusi kami. Yang pertama akan ada argumen dari tim manajemen yaitu Fadila dan Yulita. Lalu yang kedua akan ada argumen dari tim advokasi yang akan menyoroti risiko dari keystroke monitoring yang terlalu invasif. Lalu yang selanjutnya ada tanggapan lintas tim. Di sini dua tim akan memaparkan. Dari tim manajemen akan menegaskan bahwa monitoring dilakukan hanya untuk mendeteksi ancaman. Nah, lalu untuk dari tim advokasi menekankan bahwa pemantauan sebaiknya hanya melihat trafik jaringan saja. Untuk yang selanjutnya akan ada titik perselisihan dan kompromi. Di sini akan ada perdebatan yang muncul karena tim manajemen menilai tanpa monitoring risiko kecemasan. Tapi beda lagi dengan tim advokasi mengusulkan metode lain. Dan di sini akan dihasilkan solusi dari permasalahan hasil dari diskusi kelompok kami. Mungkin akan lanjut aja ke diskusinya. Baik, terima kasih kepada yang telah hadir. Hari ini kita akan membahas rencana perusahaan untuk memasang sistem keystroke monitoring dan memantau email pribadi yang diakses melalui jaringan internet kantor. Dari perspektif manajemen sih, langkah ini tuh dianggap penting untuk menjaga keamanan data dan produktivitas perusahaan. Menemukan penggunaan email kantor yang gak sesuai, dan juga ada risiko malware masuk dari aktivitas yang tidak terkontrol. Banyak perusahaan juga menghadapi tuntutan hukum gara-gara isi email karyawan yang mengandung pelecehan atau diskriminasi. Jadi, ini juga bentuk perlindungan. Dari advokasi mungkin paham apa yang membuat perusahaan itu khawatir. Nah, tapi monitoring seperti Keystroke itu sangat sensitif. Nah, itu tuh bukan hanya sekadar mengawasi perilaku di kantor, tapi bisa masuk ke wilayah pribadi. Nah, pengawasan seperti ini tuh harus dipikirkan dengan matang sebelum diterapkan pada perusahaan. Kami memandang keystroke monitoring itu berguna sebagai sistem deteksi dini gitu. Misalnya, ketika ada pegawai yang mencoba masuk ke folder atau database perusahaan nih, yang harusnya mereka tuh nggak akses gitu. Nah, sistem tuh bisa langsung ngasih sinyal gitu. Jadi, sistem tuh bisa mendahului
memberitahu agar tidak ada kebocoran gitu. Selain itu juga, pemantauan email dibutuhkan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Komunikasi digital sekarang sering jadi bukti di pengadilan. Jadi kalau penyimpangan perusahaan sudah punya catatan yang jelas, tujuan kami bukan mencari kesalahan, tapi memastikan lingkungan kerja tetap aman, profesional, dan bebas risiko. Saya mengerti apa tujuannya. Nah, namun kita juga harus berhati-hati terhadap metode case room ini. Nah, jangan sampai langkah yang sebenarnya itu untuk melindungi perusahaan malah membuat kenyamanan karyawan itu menjadi terganggu. Nah, case room juga itu kan mencatat setiap ketikan. Nah, bahkan misalnya ketika karyawan itu sedang login ke akun pribadi atau sedang mengetikkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Hal-hal seperti password, isi percakapan yang pribadi, atau data sensitif juga bisa ikut terekam tanpa sengaja oleh si case room ini. Nah, memang perusahaan itu punya hak untuk mengawasi penggunaan jaringan dan perangkat kantornya. Namun karyawan juga kan berhak mendapatkan batas privasi yang jelas. Kalau pengawasannya terlalu ketat, maka karyawan juga merasa dicurigai dan tidak dipercaya. Nah, hal tersebut itu akan menjadikan suasana itu kurang nyaman dan efeknya itu bisa menurunkan motivasi dalam pekerjaan. Baik. Saya mengerti mengenai kekhawatiran tersebut. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa nih perusahaan memonitoring ini tuh bukan untuk memantau kehidupan pribadi karyawan. Nah, fokus dari si monitoring ini hanya dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan sistem tetap berjalan aman. Jadi karyawan tuh nggak perlu khawatir data pribadinya akan bocor gitu, karena fokus dari monitoring yang akan direalisasikan di perusahaan kita ini hanya untuk yang tadi itu mencegah penyalahgunaan seperti itu. Masalahnya itu bukan di niatnya, tapi alat case itu kan secara teknis memang mencatat hal-hal apa yang diketikkan. Nah, jadi meskipun perusahaan memang tidak berniat untuk memata-matai, ya mungkin resikonya tetap ada. Misalnya itu melanggar privasi karyawannya. Nah, kalau begitu, gimana dengan potensi ancaman internal? Banyak kasus kebocoran data terjadi dari dalam perusahaan sendiri. Kalau tidak ada monitoring sama sekali, perusahaan tidak bisa mendeteksi pelanggaran atau menunjukkan bukti ketika masalah muncul. Saya itu kan tidak mengatakan pengawasan itu tidak boleh. Saya itu hanya menekankan bahwa metode dalam pengawasannya itu harus masuk akal dan tidak melampaui batas. Nah, ada banyak cara lain yang bisa dipakai tanpa menyentuh ranah pribadi si karyawan. Misalnya, memonitor aplikasi yang digunakan, lalu memblokir situs yang berisiko, dan membatasi akses ke sistem tertentu. Nah, semua itu pasti akan efektif dalam menjaga keamanan tanpa harus mencatat setiap ketikan karyawan. Baik, mungkin kita bisa pertimbangkan kembali ya pendekatan lain gitu. Gimana kalau misalnya case monitoring itu hanya diaktifkan untuk mendeteksi ancaman spesifik saja. Misalnya, ketika ada aktivitas mencurigakan, bukan dipakai
untuk merekam seluruh aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Gimana kalau kayak gitu? Apakah setuju? Kalau seperti itu mungkin lebih masuk akal. Dan untuk email pun kalau misalnya memakai email pribadi itu sebisa mungkin tidak dibaca isinya. Jadi hanya dipantau lalu lintas jaringannya. Kalau misalnya seperti itu mungkin masih bisa diterima oleh karyawannya. Nah, baik. Kita sepakati saja bahwa keystroke monitoring tidak dipakai untuk memantau perilaku karyawan secara detail. Hanya digunakan ketika sistem mendeteksi ancaman dan hanya untuk tujuan keamanan. Nah, untuk email pribadi, perusahaan tidak akan mengakses isi pesan. Yang dipantau hanya aktivitas jaringan yang dapat membahayakan sistem, seperti file mencurigakan atau link berbahaya. Kalau dengan kesepakatan seperti itu, saya rasa mungkin perusahaan dan karyawan itu bisa berjalan dengan seimbang. Nah, keamanan juga tetap terjaga dan karyawan juga akan merasa dihargai dan privasinya mungkin tidak akan dilanggar. Baik, itu saja sesi diskusi dari kami. Jadi, kesimpulan dari diskusi kali ini adalah monitoring pada perusahaan dibutuhkan untuk keamanan dan produktivitas, tetapi harus proporsional. Privasi karyawan akan dihormati, aktivitas juga akan dipantau jika berpotensi mengganggu keamanan perusahaan. Transparansi dan batasan ini akan membuat karyawan merasa dihargai dan dipercaya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.